PG Batch 1 LPTK YIN Palangkaraya pada hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran di UPT SD Negeri 07 Muara II dengan materi kewajiban setelah usia balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa.
ditandai dengan tumbuh kumis, jenggot, jambang, adanya jakun. Sekarang siapa yang masih ingat tanda-tanda usia balik pada perempuan? Oke, Azra? Pinggul membesar. Ya, pinggul membesar. Siapa lagi yang ingat? Oke, Zaskia? Tumbuh payudara. Ya, tumbuh payudara. Siapa lagi? Kanaya? Haid. Iya, ditandai dengan haid. Haid itu keluarnya darah ya pada tubuh perempuan ya. Nah, itulah tanda-tanda usia balik pada laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan arti bukalah dengan tepat. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan kewajiban setelah mencapai usia balik dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan contoh-contoh aturan dalam aspek akidah, ibadah, dan akhlak dengan tepat. Oke, sudah. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi kewajiban setelah usia balik. Untuk itu, anak-anak silakan simak video YouTube berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-solihah, kita lanjutkan pelajaran PAI kelas 4 bab 4 dengan materi kewajiban setelah usia balik. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Soleh-solihah, tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kita indahkan. Aturan dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Nah, berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah yang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merupakan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak usia 7 tahun. Sungguh ia beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Apakah kalian tahu yang dinamakan aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi? Menurut ketentuan syariat, bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Hal itu bukanlah masalah. Setiap muslim laki-laki dan perempuan kewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Lalu, bagaimana sikap kita setelah usia balik? Nah, aku menjadi bersyukur, beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, untuk belajar kesempatan kopi ini semoga bermanfaat. Kita sudah menyimak itu tentang kewajiban setelah usia balik. Nah, di sana diterangkan bahwa mukallaf adalah orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Jadi kalau kita sudah mukallaf, kita wajib menjalankan hukum agama. Nah, mengapa wajib? Karena
bukan kita jangan tinggalkan sholat. Nah, sholat fardu ada berapa? Ada 5. Yang pertama sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Yang kedua sholat zuhur. Ada berapa rakaat sholat zuhur? 4 rakaat. Yang ketiga sholat asar. Berapa rakaat sayang? 4. Yang keempat sholat maghrib. Ada berapa rakaat? 3 rakaat. Dan yang terakhir sholat isya. Ada berapa rakaat? 4 rakaat. Coba anak-anak jumlahkan berapa seluruh jumlah rakaat sholat? 17 rakaat. Jadi jumlah sholat fardu itu ada 17 rakaat. Jadi dalam satu hari satu malam kita sebagai umat Islam harus melaksanakan ibadah sholat fardu sebanyak 17 rakaat. Supaya mudah mengingat jumlah rakaat sholat, ada lagunya. Tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Semuanya 17 rakaat. Semuanya 17 rakaat dilakukan dengan taat. Tepuk sholat. Sholat zuhur ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Semuanya 17 rakaat dilakukan dengan taat. Menutup aurat. Apa aurat itu? Aurat adalah tubuh manusia yang harus ditutupi menurut syariat Islam. Nah, aurat laki-laki dan perempuan itu batasannya berbeda, nak. Kalau laki-laki batasnya dari pusar sampai lutut. Itulah batasan aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dengan telapak tangan. Juga dengan anak perempuan, ya. Jika nanti sudah mendapatkan haid, maka langsung wajib memakai jilbab. Nah, jilbabnya juga mempunyai aturan. Jilbabnya juga harus menutupi dada, ya, menutupi dada. Dan pakaian juga tidak boleh ketat. Ketat di sini menampilkan lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Ya, jadi aturan dalam berpakaiannya tidak boleh ketat dan tidak boleh menampakkan lekuk-lekuk tubuh kita, ya. Jadi tidak boleh sembarangan pakai jilbab. Ada aturannya. Jilbabnya harus menutupi dada dan pakaiannya tidak boleh ketat, apalagi sampai menampilkan lekuk-lekuk tubuh kita. Nah, jadi kalau aurat perempuan itu seluruhnya, nak, kecuali itu yang boleh itu tampak itu wajah dan telapak tangan kita, ya. Mengapa Bu kalau kita tidak memakai jilbab bagian perempuan? Kalau kita tidak memakai jilbab berarti kita menampakkan aurat kita. Kalau aurat kita tampak berarti kita berdosa. Oke. Yang ketiga apa saja setelah sholat fardu, menutup aurat, terakhir mencari ilmu atau menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu atau mencari ilmu ini wajib, nak, baik laki-laki maupun perempuan, ya, tidak ada bedanya. Sekarang anak-anak ibu bagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan anak-anak, ya, isi diskusi aktivitas kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan dikerjakan, jangan lupa buat nama kelompoknya masing-masing. Ibu telah membentuk kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Anak-anak sudah ada kelompoknya masing-masing, ya. Kelompoknya ada 4 dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Apa tugas kelompok anak-anak hari ini? Ya, jadi tugas kelompok pada hari ini yaitu
Ya, oke. Kelompok 1 sedang mengerjakan aktivitas kelompok yaitu mencari aturan dalam akidah, ibadah dan akhlak. Silakan kerjasama, diskusi ya, kemudian diisi ya. Kelompok 2 sedang berdiskusi tentang contoh aturan dalam akidah, ibadah dan akhlak. Silakan anak-anak berdiskusi, cari jawabannya. Kelompok 3 sedang melaksanakan diskusi yaitu aktivitas kelompok mencari aturan dalam akidah, ibadah dan akhlak. Silakan dikerjakan ya. Isi sesuai kolom yang sudah disediakan. Kelompok 4 sedang berdiskusi ya, yaitu mencari aturan dalam akidah, ibadah dan akhlak. Silakan anak-anak kerjasama untuk mencari jawabannya. Setelah anak-anak berdiskusi, masing-masing kewakilan kelompok akan mempresentasikan jawabannya. Silakan kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan Nak. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akidah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadar, ibadah, salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji, akhlak, berkata jujur, membantu orang lain. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah bisa memahami hasil diskusi kelompok kita. Silakan. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok 2. Silakan. Contoh akidah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat. Ya, Contoh ibadah, sholat 5 waktu dan berpuasa. Oke. Anak, contoh anak, tidak membantah orang tua, tidak berbohong, dan tidak marah. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, Nak. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh akidah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman di hari kiamat. Oke. Contoh ibadah, puasa di bulan Ramadan, naik haji bila mampu, Oke. salat 5 waktu. Contoh akhlak, berbakti kepada orang tua, tidak ngomong kotor, berkata jujur, menolong sesama. Ya, bagus. Kelompok 3 sudah paham apa-apa diskusi kelompok kita pada hari ini. Jadi kelompok 3 sudah paham aktif diskusi kelompok kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk, Nak. Sekarang kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasilnya. Iman kepada malaikat, iman nabi dan rasul, iman di hari kiamat. Oke, sekarang yang untuk ibadahnya. Ibadah puasa di bulan Ramadan, naik haji bila mampu, Akhlaknya. sabar adil, tidak bicara kotor, berkata jujur, menolong sesama. Oke, alhamdulillah kelompok 4 sudah paham ya diskusi yang kita laksanakan. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke, silakan duduk ya. Tadi kita sudah melaksanakan diskusi kelompok. Sekarang anak-anak mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Sekarang. Satu-satu, Nak. Ya, silakan dikerjakan buat nama ya. Ya, silakan dikerjakan lembar kerja peserta didiknya. Jangan lupa tulis nama, Nak ya. Jawabannya baca di lembar yang sudah Ibu bagikan. Ya. Oke. Oke, ya. Soalnya ada
Semangat ya.